Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Infobol, masih bersama saya Dwieti Fahrini. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Buol. Lebih tepatnya telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Aldo Nirwan SH selaku Jaksa Ali Pratama ya Pak ya, dari Kejaksaan Negeri Buol. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam Bu. Alhamdulillah baik ya, kabarnya baik ya. Ibu, baik. Iya. Oke baik, nah karena kita sudah menghadirkan bintang tamu seorang jaksa, otomatis obrolan kita malam hari ini tuh tentang jaksa atau seputar tentang tugas ya. Betul. Tugas ya Pak ya, atau tugas peran dari jaksa itu sendiri. Nah baik, mohon izin ini Pak, kalau misalnya kita membahas tentang jaksa, itu biasanya kental dengan tugas jaksa sebagai penuntut umum atau jaksa penuntut umum ya. Ya entah mungkin ini ditenggarai karena banyak diketemukan pada saat sidang-sidang ataupun juga dikisahkan dari berbagai film ya Pak ya. Kalau jaksa posisinya seperti itu, jaksa penuntut umum. Namun teman-teman penonton semuanya banyak tugas atau peran jaksa sendiri yang belakangan ini kurang disoroti. Salah satunya yaitu tugasnya jaksa sebagai pengacara negara. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih membahas tentang jaksa sebagai pengacara negara, di sini mungkin lebih pribadi saya mau bertanya tentang pendapat. Bagaimana pendapat Pak Aldo itu tadi soal jaksa yang lebih banyak perannya diketahui oleh masyarakat umum itu hanya sebagai jaksa penuntut umum. Menurut Bapak seperti apa? Nah, jadi terkait lebih dikenalnya jaksa penuntut umum ketimbang jaksa pengacara negara ya terus terang saya sendiri pun mengamini situasinya demikian hari ini. Tapi sebelum kita berangkat ke lebih populer JPU ketimbang JPN, sejatinya ini sama-sama jaksa, orang yang sama juga kan. Tapi sebelum masuk ke sana juga saya kira untuk kita bagi peran-peran jaksa ini sebenarnya selain JPU, JPN, jaksa itu ada juga fungsinya sebagai jaksa peneliti. Oh, banyak. Jadi, di bidang pidana umum itu kan dia begitu berkas masuk dari polisian, kita kan belum jadi JPU tapi jadi statusnya jaksa peneliti. Penyidik ya? Dari penyidik, penyidik Polres, untuk ini untuk perkara pidana umum, dari penyidik Polres, mereka masukkan SPDP dan berkas. Jadi dalam waktu sekian hari itu kan kita tugasnya jadi jaksa peneliti. Jadi meneliti berkas itu apakah kita siap untuk limpah ke pengadilan. Kalau istilah di kita P21 dokumennya dan tahap 2 lah istilahnya kan. Nah setelah dia tahap 2 kita limpah ke pengadilan, kita sidangkan, itu statusnya jadi JPU tadi, jaksa penuntut umum. Tapi selain ke jaksa penuntut umum, jaksa peneliti, ada lagi dalam putusan pengadilan yang sudah harus dilakukan eksekusi, terpidana misalnya, dia harus divonis penjara dan lain-lain, itu jaksa fungsinya sebagai jaksa eksekutor. Jadi bukan hanya JPU atau JPE, tapi ada jaksa peneliti, JPU, JPN, kemudian jaksa eksekutor. Nah, tapi situasi hari ini memang JPU lebih populer dari JPN, ya saya terus terang tidak menyayangkan juga situasi demikian ya, karena pada prinsipnya tidak populer ke populer kan. Tapi itu juga untuk kami di bidang datun. Nah jadi sebelum ke macam-macam peran fungsi jaksa tadi kan, jadi berangkat ke kejaksaan itu kan punya 4 bidang. Jadi di bidang pidana umum, bidang pidana khusus itu yang banyak di berita-berita urusi perkara tipikor segala macam. Kemudian ada di bidang intelijen, ada bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara inilah letak jaksa pengacara negara tadi kan. Jadi kemudian sampai ke bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa tadi itu disebut jaksa JPN kan. Nah, kenapa dia tidak begitu dikenal hari ini ya? Saya kira di kami datun juga, yaitu jadi PR kami juga, jadi semangat kami juga untuk supaya promosinya kami lebih tingkatkan, lebih naikkan. Dan itu kalau dilihat juga kan, kalau kita sekarang pakai sosmed itu kan, di setiap satuan kerja di Kejari-Kejari itu giat-giat JPN itu sudah dipublikasi sebenarnya kan. Nah tapi kapan dia akan efektif, kapan dia jadi lebih dikenal, ya itu PR kami bersama juga kan. Tapi pada prinsipnya ya situasi demikian kami amini tapi faktanya kan hari ini kan muncul tuh JPN mulai dikenal kan. Artinya promosi yang dilakukan hari ini ya mungkin
berhasil atau ada progres lah. Betul-betul. Ya. Oh, berarti kalau misalnya saya tarik kesimpulan nih, Pak ya, dari penjelasannya tadi, sebenarnya untuk sampai di persidangan itu ada berbagai macam proses yang melibatkan tugas dan peran jaksa yang lainnya sebelum tampil sebagai JPU ya, penuntut umum. Hanya saja mungkin ketika masyarakat ngumpulnya itu ya pada saat persidangan. Jadi yang show up-nya ke publik itu tugas jaksa sebagai JPU. Seperti itu ya, sehingga kenapa tidak heran kalau JPU lebih populer kayaknya. Populer lah karena pada saat mereka bertugas itu memang berhadapan langsung dengan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi memang jadi tantangan tersendiri ya untuk bidang-bidang lainnya ya. Termasuk fungsi jaksa yang lain tadi ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Nah, terkait itu karena mungkin sudah populer untuk JPU, kita akan membahas di sini ya untuk peran jaksa yang lainnya, yaitu sebagai pengacara negara. Nah, baik Pak, sebelum kita lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan sedikit ruang lingkup kerja jaksa sebagai pengacara negara ini seperti apa? Oke. Jadi sampai ke ruang lingkup JPN tadi ya, sebenarnya itu ruang lingkup bidang tadi Mbak yang saya sebut tadi, Idum, Pitsus, Intel, Datun. Jadi ruang lingkup itu sebetulnya ruang lingkup perdata dan tata usaha negara. Cuma yang jadi pelaksananya memang jasa pengacara negara. Jadi ruang lingkup itu ya, tugas dan fungsi ya, tugas dan fungsi bidang perdata dan usaha negara tadi. Ruang lingkupnya 1 melakukan bantuan hukum, 2 melakukan penegakan hukum, 3 melakukan pertimbangan hukum, 4 melakukan pelayanan hukum, yang kelima melakukan tindakan hukum lain. Oke. Nah, kemudian pengertian dari ini saya izin baca supaya nggak salah ya. Jadi di penegakan hukum, pengertian penegakan hukum itu adalah tindakan jaksa pengacara negara. Jadi yang melakukan tindakan tadi JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata dan tun atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian di bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata dan tata usaha negara, lagi-lagi oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Lalu di pertimbangan hukum adalah layanan yang diberikan lagi-lagi oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah dalam bentuk, nah ini kalau pertimbangan hukum ada produknya itu dibagi 3 lagi sesuai arti harfiahnya, memberikan pertimbangan. Dia bisa bentuk legal opinion, dia tertulis, bisa melakukan legal audit, itu tertulis juga. Nah, kemudian bisa melakukan legal assistant atau pendampingan. Jadi 3 produk dari pertimbangan hukum tadi. Nah, dari yang dijelaskan tadi itu disebutkan ada yang keterwakilannya itu negara atau pemerintah. Nah, mungkin bisa lebih detailnya untuk jaksa sebagai pengacara negara ini siapa saja yang bisa diwakili? Apakah hanya pemerintah pusat kah atau pemerintah daerah juga atau bisa ke swasta atau BUMD seperti itu atau bagaimana, Pak? Jadi dasar kami JPN itu bertindak, kalau bahasanya untuk mewakili ya. Mewakili itu kan di 30 ayat 2 di Undang-Undang Kejaksaan. Jadi di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi luang lingkup subjek yang boleh kami wakili atau yang boleh memberikan kuasa begitu ke bidang-bidang tadi kan. Ini jenis giatnya begini tadi. Jadi hari ini terbatas di pemerintah atau negara. Pemerintah atau negara. Tapi tidak dibatasi entah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD. Nah, jadi untuk dan atas nama pemerintah atau negara. Begitu. Lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan. Untuk saat ini seperti itu Untuk saat ini seperti itu. Oke, baik. Itu untuk keterwakilannya. Nah, tadi kalau kita lihat ada pendampingan hukum, ada macam-macam ya untuk proses sebagai pengacara ini. Nah, ini kan sebelumnya kita tahu ada juga pengacara swasta atau pengacara yang pada umumnya ya. Itu bisa dibedakan apa sih perbedaan signifikannya jaksa sebagai pengacara negara dengan pengacara pada umumnya? Apakah hanya perbedaannya itu apakah dari kliennya atau keterwakilannya tadi hanya mewakili pemerintah dan negara? Perbedaan lainnya apa? Ya, jadi persis seperti yang Ibu sampaikan. Utamanya bedanya itu tentu di klien. Kalau di kami bahasanya ya pemohon atau subjek yang kami dampingi. Jadi kalau dia pengacara swasta, maaf kita pakai istilah pengacara swasta atau pengacara publik, mereka itu kan boleh wakili publik, boleh wakili swasta, dan boleh juga wakili negara atau pemerintah kadang-kadang kan. Jadi ada aja kan misalnya
entah kementerian, badan segala macam, kasih kuasa ke lawyer swasta, lawyer publik tadi. Betul. Kemudian lawyer itu bisa dampingi kan. Kalau kami ini dibatasi itu di subjek tadi. Jadi subjek yang kami dampingi itu betul-betul terbatas ke pemerintah atau negara. Untuk masyarakat begitu atau publik personal kami tidak bisa dampingi kan. Oke, karena keterikatan di aturannya itu tadi ya. Tapi prakteknya begitu kita katakanlah ini contoh perkaranya litigasi misalnya. Begitu kita masuk ke perkaranya, begitu litigasi, jadi antara jaksa pengacara negara dengan dengan swasta dengan pengacara swasta tadi, secara praktek tidak ada yang beda, karena sama-sama tunduk di KUH Perdata, begitu kan, atau hukum acara tun. Prosesnya juga tidak sama Prosesnya juga begitu kan, hanya subjeknya saja. Oke, berarti memang signifikannya dari kliennya saja ya? Dari kliennya saja. Oke, baik. Itu perbedaan paling signifikan di sini. Baik, ini kan biasanya jaksa, bukan biasanya ya. Jaksa ini kan termasuk aparat penegak hukum ya, untuk lembaga negara itu sendiri. Nah, yang tentu kita harapkan semua pekerjaannya itu memberikan dampak masyarakat. Sehingga dari sisi masyarakatnya itu Pak, apa manfaat yang nyata dari peran jaksa sebagai pengacara negaranya itu, manfaat yang nyata atau secara langsung itu untuk masyarakat? Nah, ya jadi kembali ke ruang lingkup tupoksi tadi, kalau di bantuan hukum, ini kalau kita bicara manfaat atau impact secara langsung ya, ke masyarakat. Kalau di bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain, hanya di bagian pelayanan hukum ini yang dimaksudkan untuk masyarakat. Jadi kalau ini supaya nggak salah lagi, Mbak. Jadi di bantuan hukum, jadi di pelayanan hukum ini kan pengertiannya kan adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara secara tertulis, lisan maupun melalui sistem elektronik. Jadi boleh tertulis, layar ini produk yang kami berikan, boleh tertulis, boleh lisan, boleh juga melalui elektronik, begitu kan, terkait masalah perdata dan tata usaha negara yang melibatkan masyarakat, dan bentuknya itu bisa konsultasi atau sebatas pemberian informasi kan. Nah, tetapi dibatasi di sini maksud atau case ini kan pasti ada bentuk case nih, masyarakat punya case, punya kasus, dia datang, tapi kami terbatas pada case itu jangan yang ada konflik begitu. Jangan yang ada konflik, artinya jangan ada konflik dengan negara atau pemerintah. Nah, kemudian kalau disebut atau ditanya manfaat langsung ke masyarakat tadi begini, tindak pelayanan hukum ini kan dimaksudkan kita gambarkan keadaan satu orang misalnya, kan tidak semua orang itu kan paham hukum. Ada satu orang yang merasa dia awam hukum, kemudian butuh konsultasi, butuh bertanya dan lain-lain. Belum tentu di satu tempat itu ada pengacara yang kita sebut swasta tadi kan, tetapi di setiap kabupaten kota itu pasti ada kantor kejaksaan. Di setiap kantor kejaksaan pasti ada bidang perdata dan tun. Di bidang perdata dan tun pasti ada jasa pengacara negara. Nah, jadi dimaksudkan ada tupoksi pelayanan hukum tadi supaya masyarakat yang merasa bingung begitu atau tidak paham dengan persoalan hukum, entah yang dia tanyakan atau yang dia hadapi, mereka boleh datang ke kejaksaan, boleh datang secara langsung, boleh melalui elektronik juga, itu di Halo JPN nama programnya kan. Berarti bisa secara personal datang langsung untuk konsultasi boleh. Cuma untuk dalam hal pendampingan, untuk mendampingi personal itu terbatas pada aturan tadi ya, untuk jasa hanya mewakili negara sama pemerintah. Kalau di pemerintah kan kita ada ini ya Pak, ada kontra, ada SKK. Jadi dia ada SKK, ada permohonan. Jadi kita itu ke stakeholder tadi kita sebutnya, kita tuh sebagai penerima kuasa. Jadi berbuat atas nama stakeholder. Kalau di masyarakat tadi memang kita nggak berbuat atas nama mereka, tapi apa yang mereka tanyakan konsultasikan silahkan. Nah, kita jawab begitu. Ya harapannya tadi kalau memang ada masyarakat yang merasa awam dengan hukum, tidak punya akses untuk menerjemahkan atau mengertikan situasi yang mereka silakan datang ke kejaksaan. Berarti bisa konsultasi. Kalau ke kejaksaan itu free kah konsultasinya untuk masyarakat? Free, tidak gratis ya. Gratis. Oke, berarti ini jadi informasi juga nih buat masyarakat ya. Ternyata untuk kantor kejaksaan itu bisa lebih fleksibel sekarang ya. Informasinya bisa kita sampaikan, bisa lebih fleksibel, bisa jadi tempat untuk konsultasi masyarakat terkait hukum, mau lebih tahu gitu ya informasi tentang hukum. Baik, itu satu informasi terbaru ya, karena
biasanya kan kantor-kantor kejaksaan itu agak sedikit apa ya untuk masyarakat ya, ternyata ada peran yang bisa. Ini salah satu dampak yang langsung ke masyarakat ya. Oke, baik. Nah, kalau di bawah sendiri Pak, sejauh ini apakah ada masyarakat yang konsultasi langsung ke kantor sejauh ini? Kalau hari ini cut dulu deh. Tidak, mungkin sepengalamannya Bapak di sini tugas, sepengalamannya Bapak saja. Ya, karena kebetulan saya juga datang ke Kejari-Buol ini atau mulai bertugas di sini, ini hitungan minggu kedua. Oh Ibu, iya, masih baru. Jadi kalau ditanya yang saya ketahui 2 minggu, 1-2 minggu ini belum ada yang datang. Tapi saya kira sebelum saya ke sini ya sudah ada lah yang konsultasi, entah dia by elektronik itu kan salah satunya kan kalau JPN, tapi dia lewat WA juga kan bisa aja itu konsultasi juga, betul kan? Ya, saya kira ada, tapi sepanjang saya di sini baru 1 minggu ini ya belum ada. Tapi akan ada. Oke, siap, baik. Nah, kalaupun itu tadi soal masyarakat yang konsul, misalnya tadi ada beberapa kasus itu, bisakah dicontohkan kasus di mana jaksa berperan sebagai pengacara negara? Kalau ini kan tadi katanya sudah disclaimer ya, ini masih baru di Buol. Atau mungkin sudah ada contoh kasus di Buol yang diketahui atau didapati boleh, atau misalnya kalau belum bisa contoh kasus yang di luar. Itu contoh kasus jaksa sebagai pengacara negara. Oke. Jadi kalau contoh kasus seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya baru ini hitungannya minggu kedua di Buol, tapi ada on proses, ada on progress, tetapi untuk diterangkan menggambarkan bagaimana cara kerja DPR saya kira belum utuh ya. Jadi saya ambil di satuan kerja lain. Jadi ada bank pemerintah gitu, ada kendala soal pembayaran kredit. Jadi debitur belum bisa bayar kredit dengan alasan gini-gini. Jadi bank pemerintah itu boleh datang ke kejaksaan, lakukan permohonan, nanti kita ada tanda tangannya SKK. Jadi di SKK itu dimuat. Jadi pemberi kuasa pemerintah tadi, badan pemerintah, bank pemerintah tadi statusnya dia jadi pemberi kuasa, kami JPN jadi penerima kuasa. Di situ kami dikuasakan untuk melakukan penagihan begini kan. Nah, kemudian pelaksanaan itu kami boleh panggil debitur tadi, tapi tetap kami panggil atas nama pemberi kuasa. Nah, di situ kami panggil, kita carikan solusinya, jalan keluarnya supaya debitur yang bersangkutan boleh atau gampang atau bisa melaksanakan kewajibannya kan. Kemudian pernah ada juga, misalnya giat itu di satker saya sebelumnya. Jadi di daerah itu ada beberapa tunggakan pajak atau wajib pajak belum melaksanakan kewajiban. Jadi pihak pemerintah tadi atau stakeholder bahasa kami tadi, mereka datang ke kami, lakukan permohonan, nanti kami akan menilai itu. Jadi permohonan mereka itu telaah istilah di kami. Jadi kami akan telaah, boleh nggak perkara ini atau permohonan ini kami terima, kami dampingi. Cara kami menilai tadi itu juga cukup cukup ketat ya menurut saya. Jadi tidak langsung serta-merta tidak langsung serta-merta menyampaikan keluhan langsung ya. Jadi dia tidak langsung disetujui. Jadi kami harus lihat dulu ini subjeknya ini boleh nggak kami dampingi. Kalau dia ternyata betul dia badan pemerintah segala macam, artinya kami boleh dampingi. Kemudian objek yang akan kami kerjakan ini apakah betul-betul masuk objek perdata dan tun tidak? Jangan-jangan masuk ke bidang pidana. Nah, kami tidak dampingi. Nah, dari situ, ini saringannya nih. Makanya saya kira cukup ketat juga. Ada konflik kepentingan nggak di situ? Kalau ternyata 1, 2, 3 tidak, saya kira kita harus fair. Permohonannya kita terima. Begitu kita terima, kita laksanakan. Nah, proses pelaksanaan tadi, cara kerja JPN itu persis seperti cara kerja lawyer swasta, tapi dalam hal litigasi, tapi dia bertindak untuk dan atas nama negara. Kalau contoh itu kan pernah ada populer juga Mbak di Kejari Tabanan kalau tidak salah. Itu kan mereka bubarkan yayasan. Nah, itu yang mereka membubarkan itu bukan atas nama jaksa penuntut. Yang membubarkan itu atas nama JPN. Mereka lakukan permohonan, gugatan segala macam. Bubarlah yayasannya kan, jadi nggak ada lagi pengurus dan berhentilah kegiatan yayasan itu kan. Jadi kurang lebih gambaran JPN itu persis seperti lawyer swasta, hanya bertindak untuk dan atas nama negara. Selebihnya prakteknya saya kira
nggak ada yang beda kan. Oke, baik. Ternyata cukup banyak, dan dari contoh kasus yang diberikan tadi, sekiranya itu di BUL ya, khususnya di BUL ini bisa jadi juga sebagai bahan nih buat pihak-pihak seperti bank-bank pemerintah juga, misalnya memiliki kendala terkait hal seperti tadi, contohnya daripada pusing atau mungkin belum sharing-sharing ke pengacara lainnya tapi belum dapat solusi atau gimana, bisa juga ya langsung ke kejaksaan. Oke, baik, siap. Itu untuk contoh kasusnya. Nah, kalau kita bicara soal jaksa nih ya, terlepas dia dari JPN, JPU atau bidang apa saja, menurut pribadi Bapak, yang banyak disalahpahami tentang masyarakat soal jaksa sendiri itu apa saja sih, Pak? Jadi kesalahpahaman, saya kira entah ya miss lah sifatnya. Iya, betul. Jadi di JPU dan JPN tadi kan, jadi makanya mungkin kalau kita boleh titip pesan juga ya, kita titip pesan juga ke masyarakat nih, pahami, walaupun tugas kami juga untuk mempromosikan, istilahnya kami ada JPN segala macam, tapi kalau kami boleh kasih pesan begitu, boleh kasih harapan, ya pahami kami kejaksaan ini secara utuh begitu, atau seutuhnya. Misalnya seperti kami di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi kami di bidang perdata dan tata usaha negara itu umum sekali kami lakukan yang namanya undangan, karena ada kepentingan dengan pihak ketiga tadi. Misal bentuk penagihan tadi, stakeholder lakukan permohonan ke kami untuk lakukan penagihan, jadi tentulah kami harus undang debitur tadi. Tapi maksud kami mengundang itu satu, betul-betul klarifikasi, dua, ya supaya kita tahu juga keluhannya apa, kendalanya apa begitu kan. Jadi bukan istilahnya kami mengundang tuh memanggil, begitu ya. Kalau mungkin bidang lain lakukan panggilan, artinya orang ini ada indikasi langsung bermasalah gitu ya, punya masalah dengan hukum di pidana. Ya dengan kami juga sebetulnya ada indikasi masalah dengan hukum, tapi lingkup kami di perdata dan tata usaha negara. Jadi bukan di lingkup entah tipikor, entah pidana langsung di justice atau apa gitu. Nah, jadi ya kan, jadi saya kira paling penting untuk masyarakat pahami kejaksaan secara utuh, begitu kan, dan manfaat JPN ini secara langsung tadi melalui pelayanan hukum, dan tentu kegiatan kami, tupoksi kami yang lain itu secara tidak langsung pasti ada dampak hukum ke masyarakat. Karena begitu pemerintah katakanlah ada suatu proyek misalnya, kebijakan tak akan dia bangun jalan misalnya, atau dia bikin tower begitu, ya sifatnya pembebasan lahan misalnya, kami kan ada di situ, kami di situ kan bukan sebagai JPU, bukan sebagai hanya jaksa, tapi sebagai JPN. Tujuannya apa? Supaya kegiatan dilakukan pemerintah ini satu, patuh hukum, begitu kan? Dua, pertimbangannya aspeknya itu jangan sampai merugikan masyarakat. Nah, fungsi kami di situ. Itu tadi kalau Bapak bilang jangan disalahpahami ketika JPN memanggil, bukan berarti langsung seperti tadi ya, kayak seperti ada justice-nya atau apa gitu ya. Apakah selama ini berarti kalau JPN memanggil yang terlibat itu mereka sering mangkir karena dikiranya seperti itu atau gimana? Nah, kalau mangkir kami sampai hari saya mungkin karena saya ukuran baru juga, baik. Sampai hari ini saya kira belum dapat case yang orang itu kalau diundang kejaksaan dari perdata dan tata usaha dia tidak hadir. Tapi cuma masalahnya saja berarti ya. Masalahnya di situ. Jadi begitu kita panggil, begitu kita undang, yang diundang ini tadi sudah satu dia panik, begitu ya. Dua, kadang-kadang dia menyalahkan stakeholder tadi, pemohon tadi. Jadi katanya kenapa kami dipanggil oleh kejaksaan, padahal kami hanya mengundang, minta sifatnya klarifikasi, dan itu akan terbatas di perdata dan tata usaha negara. Nah, jadi saya kira dinamika atau apanya hanya di situ. Jadi orang karena tidak mengenal kejaksaan tadi, begitu dia dipanggil kejaksaan, dia lari ke JPU tadi, saya dipanggil untuk dituntut dan lain-lain dan lain-lain. Nah, hanya itu aja lah kami. Tapi kalau sampai mangkir segala macam ya, saya kira apalagi masyarakat kita negara hukum ini, saya kira ya masyarakat pada umumnya dan sebanyak saya kira hari semuanya patuh hukum lah. Iya, hanya saja itu tadi ya berpengaruh pada kepanikannya. Ya, karena dipanggil jaksa. Kayak gitu ya. Padahal kami itu bikin kop itu beda loh, Mbak. Jadi
kejaksaan iya, kopnya kan di bawah. Tapi itu kami bilang di situ jaksa pengacara negara gitu. Tapi apa fungsinya kalau orang tidak paham? Kira-kira begitu kan? Betul. Lihat jaksa saja langsung pikirannya sudah dituntut ini. Betul. Langsung ke situ ya anggapannya ya. Oke, baik. Berarti itu tadi ya, kalau misalnya dijelaskan tadi bisa konsultasi langsung ke kantor. Bisa. Untuk masyarakat ya bisa langsung ke kantor, ada juga layanan elektroniknya ya. Boleh. Kemudian untuk Kejaksaan Negeri Buol sendiri sudah ada sosmednya juga ya. Ada, kita lihat Instagram. Jadi bisa lihat bisa sharing di situ untuk diteruskan ke bidang-bidang terkait ya. Betul. Berarti ya. Oke, pokoknya berarti adminnya harus gercep juga ini. Ya, dan sekarang tuh update. Jadi mereka punya kegiatan hari ini mungkin kurang dari 3 jam mereka sudah update. Begitu kan. Luar biasa. Soalnya sekarang kan harus memanfaatkan itu juga ya. Betul. Sepertinya itu yang lebih diminati kalau daripada kita gunakan konsep yang dulu harus hadir ya. Betul ya. Oke, baik. Nah, untuk sebelum menutup obrolan kita hari ini, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik terkait perannya kah atau ada instruksi lain, silakan. Oke, karena temanya kita jaksa pengacara negara dan ini pesannya disampaikan untuk masyarakat, jadi saya kira fokus di pelayanan hukum tadi. Iya. Jadi sekali lagi mungkin saya ulangin yang tadi. Jadi kami di kejaksaan ini punya bidang namanya Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa yang di bidang itu kami sebutnya jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara ini punya tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan hukum. Dan ada pelayanan hukum itu, subjek yang mau dijangkau itu betul-betul adalah masyarakat. Jadi kalau memang ada masyarakat yang merasa awam dengan hukum, bingung dengan persoalan hukum yang dihadapi, jadi kami dari Kejaksaan Negeri Buol khususnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami terbuka untuk dimintai pendapat bentuknya, tapi bentuknya sebatas ini Ibu ya, sebatas konsultasi ya. Dan itu kami bisa bikin tertulis. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang merasa awam hukum tapi butuh pengetahuan, butuh diserahkan, kami melalui Kejaksaan Negeri Buol di Jaksa Pengacara Negara khususnya dengan senang hati akan terima masyarakat yang hadir. Jadi silakan datang, kami akan layani begitu kan. Dan tadi juga nggak perlu alergi takut segala macam. Karena prinsipnya kan ya kalau kita tidak salah, nggak harus takut juga kan. Kan nggak pernah, mana jaksa cari-cari kesalahan kan nggak pernah juga kan. Jadi itu saja. Jadi saya kira silakan masyarakat datang ke Kejaksaan Negeri Buol. Kami ada fasilitasnya di situ. Begitu kami ada tugas pokok dan fungsi tadi untuk melakukan pelayanan hukum. Jadi ya nggak perlu sungkan-sungkan. Jadi silakan datang, JPN-nya juga di situ ada banyak juga kan. Siap. Nah itu gratis ya. Dan itu gratis, tidak dipungut, malah tidak boleh kami pungut biaya. Oke, baik. Tidak boleh sama sekali. Udah ketentuannya seperti itu ya. Tapi transportnya datang mungkin nggak ditanggung kita. Ya, itu akomodasi pribadi. Tapi kalau ada ya kita tanggung. Boleh sebenarnya kita tanggung. Pokoknya konsultasi kan? Bisa dibahas di konsultasi. Begitu. Oke, baik ya, luar biasa ternyata melalui episode kali ini kita itu lebih membuka tentang ternyata banyak dari aparat penegak hukum, terutama di Buol, khususnya di Buol, yang sekiranya ini bisa jadi dimanfaatkan untuk masyarakat, utamanya itu tadi ya untuk hukum. Kalau untuk masyarakat lebih ke konsultasi boleh ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih nih Pak sudah hadir dari Kejaksaan Negeri Buol, sudah memberikan informasi ke masyarakat melalui Info Buol. Semoga kedepannya kalau ada gebrakan nih dari khususnya JPN ya, JPN ya, kita nantikan gebrakan terbarunya dari Kejaksaan Negeri Buol. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap.